Halo teman-teman, balik lagi di channel Teman Cerita. Jadi hari ini aku mau bacain salah satu utas yang aku baca di Tweet. Dan ini tuh tentang perselingkuhan. Yang bikin sakit hatinya itu selingkuhnya sama menantu sendiri. Bayangin deh kamu. Nih, aku langsung bacain ya ceritanya. Berhubung rame, ya udah gue cerita ya. Yang selingkuh sama menantu sendiri ini tuh tante gue. Tante gue kakak sambung nyokap gue. Cuma gue deket sama sepupu-sepupu gue. Ini jadi mereka nyuruh gue buat sharing, buat pelajaran gitu. Tapi namanya diminta disamarin ya. Namanya sebut saja tante ini Tante Yanti. Menantu selingkuhan Tante Yanti ini namanya Yanto. Sepupu gue yang nikah sama si Yanto alias istri Yanto itu namanya Nia. Sepupu gue adiknya Nia ini Tony. Jadi sumber dari cerita ini dari Tony. Tony cerita ke narasumber kita ini. Jadi Tante Yanti ini janda cerai udah lama. Anaknya Nia sama Tony udah gede-gede. Cuma si Tony sering cerita ke gue selama menjanda soal urusan dating. Mamanya alias Tante Yanti ini masih lancar dan sering gonta-ganti pacar. Ya. Dan pacarnya ini jauh lebih muda dari si Tante Yanti ini. Sementara Nia, anak yang paling tua, dia bantuin bisnis mamanya. Dia nikah tahun 2023 sama Yanto. Yanto kerja di perusahaan swasta gitu dan secara income cukup. Nia juga nggak neko-neko sih, tapi ini nggak sesuai dengan ekspektasi Mama Nia alias Tante Yanti. Kalau suami anaknya harus mapan. Yanto nggak disuruh kerja di bisnis Tante Yanti. Dia disuruh buktiin, meski merintis, pokoknya dia harus usaha sendiri gitulah. Gara-gara itu mulailah Tante Yanti sering ngatain Yanto. Di depannya dikatain secara fisik jelek, gak mapan, miskin, gitu-gitulah. Gongnya, tiap ada mereka, Tante Yanti tuh ngelunjak. Makin parah, nyuruh mereka cerai. Katanya gak setara. Karena Nia tinggalnya sebelahan sama mamanya, dia mulai gak tahan ya. Dihujani terus kayak gitu sama mamahnya sendiri. Mau pindah, tapi belum ada cukup dana. belum ada cukup dana. Gak secepat itu juga soalnya udah punya anak satu, masih bayi. Akhirnya jadi sering banget ribut mereka. Tapi ternyata setelah banyak drama itu mamanya taunya Tante Yanti sama Yanto ini di belakang mereka dating. Ketahuan pas temennya ngeliat emaknya lagi nge-cafe. Temennya Nia ini kerja di kantornya tuh ngelewati si kafe ini. Jadi dia lihat Tante Yanti lagi senderan di pundaknya Yanto ini loh. Dia pantengin dan sempet kokopan juga dan langsung kasih tahu Nia. Nia nggak langsung ngomong ke Yanto atau mamanya, jadi dia cari bukti dulu. Dia mulai sering cek HP Yanto dan katanya banyak banget red flag di WA ke mamanya. Mainnya belum terlalu canggih gitulah kata si Tony. Kayak nyalain 24 hour message hilang, ada yang di delete message. Terus yang terakhir makin jelek itu ada foto mereka berdua. Jadi si Tante Yanti sama si Yanto. Nia langsung tanya kan si Yanto, alasan itu buat foto kayak gitu apaan? Kata si Yanto, alasannya tuh cuma buat lucu-lucuan aja. Tapi si mama itu langsung frontal banget ngaku kalau dia suka sama Yanto. Ditikung sama mama sendiri. Jadi ya sering dikata-katain itu buat semacam nutup mereka selingkuh dan nyuruh cerai itu biar mamanya tuh biar Lokin makin serius sama si Yanto. Soal gak setara, Tante Yanti itu bilang ke Nia kalau dia yang pacarin gak masalah, soalnya dia udah punya banyak duit. Jadi kalaupun ada income yang gegap tetap bisa ketolong gitu loh kalau sama Tante Yanti.
Yang satu-satunya setara di sini soal urusan nafsu kamar kayaknya ya. Alasannya juga Nia masih kerja buat bantu emaknya, jadi tetap disemprot cari suami harus income setara atau lebih. Ujung-ujungnya Nia cerai sama Yanto tahun lalu, dan terus ya hubungan sama mamanya jadi kacau banget kan. Dia yang pindah tinggal di tempat saudara yang lain. Terus bagaimana dengan Yanti dan Yanto? Masih cengceman. Di proses cerai awal 2025 kemarin, mereka itu masih tetap bareng. Terus si Tony bilang awal tahun ini udah gak pernah dengar namanya lagi sih. Jadi udah di akhir-akhir 2025 udah gak ada hubungan lagi. Terus ini ditambahin lagi sama si yang cerita, Tante Yanti itu umurnya 63 tahun dan Yanto masih 34 tahun. Gue gak ngerti ya si Yanto kepincut dari sisi gimananya. Tante Yanti ini secara background punya bisnis impor barang, distributor barang-barang dari Glodok. Secara finansial emang kuat banget secara importer gitu ya. Sering nekenin ke Nia buat cari suami itu yang pemasukannya setara atau lebih. Yang gue tangkap Tante Yanti ini mulai deket ke Yanto dari awal nikah sama anaknya. Ya ampun gila. Pas Nia di kantor, si Yanto work from home dan mamanya kayak melipir ke rumahnya gitu. Ya ampun, nggak bisa bayang dia rasa sakit hati diselingkuin sama ibu sendiri. Nggak bisa berkata-kata lagi deh aku. Buat teman-teman yang punya cerita kayak gini bisa langsung kirim di email aku ya. Dan makasih banget udah nonton video aku. Makasih ya. Lanjut di video selanjutnya. Bye bye.